Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bagi kalian yang susah untuk menemukan di tema berapa, subtema berapa, pembelajaran berapa, dan kelas berapa, ya, di channel soalku, silakan coba kalian mencari ya. Di sini coba ditulis aja ya, soalku, ya kan? Setelah masuk silakan kalian klik. Nah, ya di sini ada lambang pencarian yang di dalam soalku. Di sini ada lambang pencarian ya. Nah, silakan kalian tulis saja tema berapa. Misalkan tema 1, ya kan? Sub tema 1. Kelas 2 misalkan ya, atau kelas 3, enter. Nah, di sini kalian langsung bisa menemukan itu, ya kan? Bisa kalian lihat. Nah, ini adalah subtema 1 pembelajaran 1 kelas 3 ID. Demikian ya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar buku tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 untuk kelas 3 ED. Ayo mengamati benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda padat tersebut digolongkan sebagai benda Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. 1. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. 2. Tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Nah, berikut ini saya buatkan contoh pengamatannya. 1. Bentuknya tetap walaupun dipindah tempatnya atau wadahnya ya. Kedua, dapat disentuh atau digenggam. Ketiga, memiliki massa dan volume tetap. Massa itu biasanya disebut dengan berat. Keempat, bentuk benda padat dapat diubah setelah melalui campur tangan manusia. Biasanya diubah ya, untuk menjadi sesuatu walaupun pakai alat maupun tidak. Ayo mencoba. Kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Sekarang lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Mengetahui sifat benda padat. Lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolahmu. Alat dan bahan, ember, gelas, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan. Masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Kedua, catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Berikut ini tabelnya, dan ini adalah contoh yang saya buatkan. Nama, bentuknya berubah sesuai tempat. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Dapat digenggam, tidak dapat digenggam. Contohnya pensil. Pensil itu bentuknya berubah sesuai tempat, tidak. Dia bentuknya tetap walaupun berubah tempat dan dapat digenggam. Kasih centang untuk yang sesuai. Penghapus. Penghapus itu sudah pasti tetap walaupun dipindah-pindah dan dapat digenggam. Batu juga sama, ya kan, dan dapat digenggam juga. Penggaris pun tidak berubah bentuknya, jadi tetap walaupun dipindah-pindah dan dapat digenggam. Kelima, rautan. Rautan pun sama, bentuknya tetap walaupun dipindah tempatnya dan dapat dipegang. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkan kamu menyimpulkan sifat benda padat. Benda padat mempunyai sifat 1. Tetap atau tidak dipengaruhi wadahnya atau tempatnya. Kedua, benda padat dapat digenggam karena bentuknya padat.
Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Ya, pengamatan dengan hasil percobaan hasilnya sama. Ayo berlatih. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, ya kan? Dari rumah Dayu ke pasar ke sekolah 7. Dayu jarak dari sekolah ke Dayu sama dengan 7 km. Berapa jaraknya? Nah, jarak yang ditempuh rumah Dayu. Nah, rumah Dayu ke sekolah dan ini ke pasar. Jadi 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Karena jaraknya juga sudah tertera. Rumah ke sekolah, sekolah ke pasar sudah ada. Selesaikan soal di bawah ini. 1. Udin dan Benny akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, berarti garis finish, Benny baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Benny sampai ke garis akhir? Jadi jaraknya si Benny sudah mencapai 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Benny sampai garis akhir, ya kan? Jadi 350 dikurangi 200 sama dengan 150 meter, atau dengan pengurangan dengan cara bersusun seperti ini ya. 0 kurangan 0 sama dengan 0, 5 dikurangi 0, 5, 3 dikurangi 2, 1. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh Benny 150 meter. Kedua, jarak rumah Edo ke sekolah 2500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Nah, ya kan? Jadi yang besar itu dikurangi ya. 4740 dikurangi 2500. Nah, sisanya 2240 meter, atau dengan cara bersusun. Pengurangan bersusun, hasilnya pun sama ya. Jadi perbedaan jarak rumah Siti dan Edo ke sekolah adalah 2240 meter atau 2 km 240 meter. Ketiga, Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Jadi jarak sekolahnya 3 km, Kiran baru sampai 2 km dia bocor sepedanya. Jadi dia harus menuntun. Jadi 3 dikurangi 2, jadi sisanya 1 km. Jadi jarak Udin menuntun sepeda adalah 1 km. Keempat, Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Nah, jadi 130 meter dikurangin 50.000 meter. Jadi 50.000 meter ini kita jadikan kilometer ya, supaya bisa mengurangi yang sudah 130 meter, angka yang 130 meter. Jadi 50 meter itu jadikan kilometer sama dengan 50 km ya. Jadi 130 km dikurangin 50 km sama dengan 80 km. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh bus adalah 80 km. Kelima, bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Nah, rumah ke sekolah, ya kan? Nanti kita lanjutkan pertanyaannya. Pertama, rumah ke pasar itu 100 meter. Nah, rumah ke sekolah, nah kita hitung ya. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak rumah Siti ke pasar. Nah, jadi jarak
ke sekolah ini 3 kali dari pasar. Jadi ini 100-nya ada 3 nanti ya, enak ya. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah, ya kan? Jadi ke sekolah ini 3 kalinya dari ke pasar. Jadi 100 ditambah 100. Nah, ini maaf ini ya, ini ditambah ya, bukan kurangin ya, bukan sama dengan ya. Ini ditambah. Jadi 100-nya itu ada 3 karena dikali 3 ya. 100 tambah 100 tambah 100 sama dengan 300 km, atau 100 dikali 3 jadi sama dengan 300 meter. Maaf ya, ini juga salah. Ini adalah 300 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah adalah 300 meter. Ayo bernyanyi. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa atau menempatin ruang atau volume. Mari kita menyanyikan lagu Barisan Musik. Lagu Barisan Musik ciptaan Ateh Mahmud. Nah, berikut ini ada syair-syairnya. Silakan kalian bernyanyi sesuai dengan apa yang Pak Guru dan Bu Guru ajarkan. Yang berikut ini adalah bacaan syairnya ya. Saya bacakan syairnya. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang. Siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Bum cas, bum bum bum, bum cas, bum cas, bum 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 bum. Trek tek tek, bum bum bum. Ini dibaca 2 kali. Trek tek tek, bum bum bum. Trek bum cas, bum bum bum. Nah, berikut itu adalah syair lagunya. Silakan kalian bernyanyi dengan sebaik-baiknya. Gerakanlah kakimu dengan 2 jenis gerakan. Gerakan yang lemah, lembut, dan gerakan yang kuat. Lakukan gerak dengan diiringin lagu di atas. Nah, kalian menggerakkan kaki ini dengan diiringin lagu di atas. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Demikian anak-anakku, semoga kalian mudah mengerti, dan apabila kalian belum mengerti, silakan kalian pelajari terus-menerus sampai kalian benar-benar mengerti. Dan dilatih dengan soal-soal dan angka-angka yang lain. Dan apa yang disampaikan bisa membantu orang tua untuk lebih mudah mengajarkan kepada putra dan putrinya. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.